Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di Hukum Bisnis pertemuan ke-9. Ya, alhamdulillah untuk minggu ini saya punya alokasi waktu, saya punya waktu luang untuk kembali membuat video terkait dengan perkenalan materi yang Mas Mbak akan terima minggu ini. Ya. Sorry. Oke, kita langsung ke materi aja kalau gitu. Untuk minggu ini yang akan dibahas itu tidak terlalu banyak ya, hanya dua subtopik utama yang akan kita bahas pada minggu ini. Yang pertama adalah franchise atau waralaba. Oke, kita cek dulu ini adalah definisi dari waralaba di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih waralaba itu atau franchise? Ya, didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan atau hak kelola atau hak pemasaran. Nah, saya rasa secara umum Mas Mbak sudah memahami ya tentang franchise ini karena sudah banyak sekali model bisnis seperti ini yang ada di sekitar kita. Cuman ini kita perkenalkan kembali secara definisi teorinya. Oke. Nah, eh, kemudian ada juga yang disebut dengan pewaralaba atau kalau dalam istilah bahasa Inggris franchiser. Pewaralaba itu adalah orang yang memberi atau memiliki waralabanya. Nah, kemudian yang kedua ada terwaralaba atau franchisee. Nah, franchisee itu adalah mereka yang menerima atau diberi waralabanya itu tadi. Jadi kalau mereka yang membeli itu namanya franchisee atau terwaralaba. Nah, kalau mereka yang menjual franchise-nya, menjual license-nya itu adalah disebut dengan franchiser. Sorry. Nah, ini adalah beberapa contoh franchise atau waralaba yang asalnya dari Indonesia ya. Kalau Indomaret kita udah tahu ini eh, ada di pasti akan selalu ada di dekat rumah Anda gitu ya, kecuali rumah Anda di desa pelosok sana di tepi gunung gitu ya. Mungkin belum ada Indomaret gitu. Nah, kemudian Jeko itu juga bagian dari sebuah franchise, ada K24 Apotik 24 jam. Superindo juga itu adalah bagian dari franchise gitu ya. Nah, ini tentu saja banyak sekali contoh-contoh lain franchise yang selama ini sudah kita ketahui ya kata-kata dari luar Indonesia seperti KFC, McDonald's, ya Starbucks dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, dari franchise kita sekarang ke joint venture. Joint venture itu kemudian diterjemahkan sebagai usaha patungan. Definisinya adalah bersama-sama membeli, menyewa, dan sebagainya. Atau bersama-sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud. Itu adalah definisi dari joint venture. Jadi kalau misalnya istilah yang paling umum ya kita dengar adalah joinan. Gitu. Jadi kita mau mulai bisnis, kita joinan. Nah itu adalah joint venture biasanya atau patungan. Nah itu kemudian bisnisnya ini dimiliki oleh lebih dari satu orang gitu. Bisa dua orang, bisa tiga orang, tergantung berapa orang yang joinan dalam membangun usaha itu. Ya. Nah, contoh kalau misalnya untuk perusahaan besar di Indonesia itu adalah Nestle dan Indofood. Nah, saya lupa nama pasti nama perusahaannya yang pasti. Namanya itu Nestle Indofood apa gitu, ya. Nah, ini untuk segmen saya rasa harusnya segmen makanannya ya. Segmen makanan yang dikonsumsi. Gitu ya. Ini untuk yang perusahaan besar. Nah, kalau misalnya yang kecil-kecil, nah itu banyak banget mungkin yang ada di luar sana. Seperti saya punya ada temen yang punya usaha rumah makan misalnya dia joinan sama temennya gitu ya. Mereka buka berdua. Ada yang buka distro misalnya berdua dan lain sebagainya. Ini kalau ini memang untuk yang besar-besar itu untuk contohnya itu tidak banyak, tetapi untuk yang kecil-kecil saya rasa kita sudah bisa menemukan banyak sekali ada di sekeliling kita model bisnis yang joinan seperti ini. Oke. Nah, terkait dengan dasar hukum waralaba dan joint venture ya, kalau waralaba itu eh, dasar hukumnya ada di KUH Perdata, kemudian peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan juga peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 garing MDAK garing per garing 8 garing 2008 tentang penyelenggaraan waralaba.
Nah, sedangkan untuk joint venture itu dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Nomor 90 Tahun 2007, Peraturan Kepala BPKM Nomor 13 Tahun 2009, eh, tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2010. Oke, maaf, memang terkait dengan waralaba dan joint venture itu tidak secara spesifik itu disebutkan tertuang di KUH Perdata. Bahkan kalau misalnya Mas Mbak lihat pada joint venture ini sama sekali tidak disebutkan bahwa ada ada klausul-klausul yang ada di KUH Perdata terkait dengan dasar hukumnya, gitu ya. Tetapi pada KUH Perdata itu banyak sekali klausul-klausul yang bisa dipergunakan sebagai dasar baik untuk pendirian waralaba maupun joint venture. Nah, itu kemungkinan besar akan menjadi instruksi lebih lanjut Mas Mbak pada minggu ini. Saya rasa ini aja terkait dengan materi joint venture ya. Untuk minggu ini terima kasih banyak yang sudah melihat videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.